Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita berjudul Rancangan Terindah. Saat kita membuka mata dan terbangun di pagi hari, apa yang pertama-tama terbersit di hati dan pikiran kita? Sebagian orang mungkin langsung teringat pada setumpuk tugas-tugas yang antre untuk dikerjakan hari ini. Yang lain mungkin merasa kembali didera oleh berbagai persoalan atau konflik yang belum selesai. Tentu ada juga yang bersyukur dan berterima kasih atas hari yang baru, atas penyertaan Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan, atau masih banyak lagi ingatan atau perasaan lain yang bisa muncul di pagi hari. Namun, pernahkah kita bangun pagi-pagi dengan perasaan bahwa kita berbahagia, bersyukur oleh karena kita diciptakan sebagai manusia yang disebut sebagai gambar dan rupa Allah? Kitab suci pertama-tama bertutur tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Kisah tentang penciptaan kita bisa baca dalam kitab Kejadian pasal 1. Tetapi kemudian di akhir dari segala penciptaan itu, Tuhan menciptakan manusia sebagai karyanya yang paling agung. Jadi manusia ada bukan kebetulan, bukan sebagai proses evolusi seperti teori Darwin. Tapi Mazmur 100 ayat 3 menyatakan ada Tuhan yang maha mulia, yang maha kuasa, yang maha kudus, yang menjadikan kita. Dialah Tuhan Allah yang menjadi pemilik, yang berdaulat atas hidup kita, juga yang memelihara kita. Kita tidak diciptakan begitu saja. Kita tidak diciptakan tanpa tujuan, tetapi Tuhan menciptakan kita untuk satu tujuan yang agung, untuk rancangan terindah, bahwa manusia disebut segambar dengan Allah, sebagaimana Kejadian 1:27. Artinya manusia adalah satu-satunya ciptaan yang paling menyerupai penciptanya, karena kita memiliki roh yang kekal dengan nafas hidup, atau roh yang dihembuskan oleh Tuhan sendiri. Dia mau supaya kita memiliki sifat-sifat seperti Allah, sifat rohani, sehingga kita bisa memiliki persekutuan yang akrab dengan Dia. Dalam Kejadian 3:8 disebutkan Tuhan suka berjalan-jalan di Taman Eden pada waktu hari sejuk untuk bercengkrama dengan manusia. Manusia pertama yang kudus dapat leluasa berhubungan dan bergaul erat dengan Tuhan yang kudus. Maka manusia yang memiliki sifat-sifat Allah, memiliki karakter Allah, memiliki kemiripan dengan Allah, memang ditaruh Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk mencerminkan Dia, untuk menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sebagai cerminan Allah, maka kita memantulkan cahaya yang kita terima dari Allah, sehingga dapat menjadi berkat bagi ciptaan yang lain. Kita dirancang supaya keindahan sifat dan karakter Tuhan tercermin, terpancar dari hidup kita. Tuhan mau supaya kita memiliki relasi yang indah dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi juga dengan sesama, dengan ciptaan yang lain. Yesaya 43:7 memberikan penegasan bahwa semua orang yang dibentuk, yang dijadikan Tuhan, diciptakan untuk kemuliaannya, untuk menyatakan kemuliaannya. Inilah rancangan terindah dari Tuhan bagi saudara dan saya,
Inilah rancangan yang paling tinggi bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka mari kita terus menjalani hidup ini dengan terus mengingat bahwa kita adalah gambar Allah, bahwa kita adalah cerminan Allah, bahwa kita adalah wakil Allah, maka kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Inilah alasan kita hidup, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Kita mau menggenapi rancangan Tuhan supaya kehidupan kita boleh berkenan kepada Tuhan, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau menciptakan kami begitu indah, begitu mulia. Dan Engkau memiliki tujuan menciptakan kami, yaitu untuk memuliakan Engkau. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya dalam menjalani hari ini, menjalani kehidupan ini, kami tetap melakukan yang terbaik, yang membuat Tuhan bersukacita atas kehidupan kami. Terpuji Engkau dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.